Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 428. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Telepon berdering tanpa henti di toilet wanita, tetapi tidak ada suara yang bergema kembali. Ariel berkata kepada Imam dengan ekspresi dingin, "Jika kerabatmu berani melakukan sesuatu yang keterlaluan, kamu sebaiknya memikirkan cara menebus dirimu terlebih dahulu." Keringat dingin muncul di dahi Imam, dan dia mengulurkan tangan dan menyekanya, ingin memberi pelajaran pada Naldi sampai mati. Meskipun dia tahu bahwa perilaku Naldi di perusahaan itu tidak bersih, dia tidak membuat masalah besar, jadi Imam menutup mata. Saya tidak menyangka bahwa kerjasama semacam ini akan menjadi hasil seperti itu. Imam tahu bahwa jika Naldi melakukan sesuatu yang tidak rasional, dia juga akan habis. Keduanya berjalan ke toilet, hanya satu kompartemen yang ditutup, dan jelas bahwa Vira ada di dalam. Imam berkata dengan suara yang dalam, "Naldi, jika kamu ada di dalam, segera keluar." Naldi mendengar suara yang familiar ini. Dia terkejut. Dia tidak takut pada teman Vira. Tetapi mengapa Imam datang? Vira juga sedikit bingung. Dia memanggil Ariel. Tapi mengapa Imam yang datang? Apakah Ariel mengenal Imam? Masih tidak ada gerakan di kompartemen. Imam bahkan sampai tega membunuh. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Keluar sekarang." Hanya membuka pintu kompartemen. Ketika Imam melihat bahwa Naldi menyandera Vira, niat membunuh di matanya melonjak seperti gelombang. "Kamu benar-benar berani. Kamu berani melakukan hal seperti itu." "Paman Imam, aku tidak memaksanya." Setelah Naldi selesai berbicara, dia menoleh dan mengancam Vira dengan matanya, berharap Vira akan bekerja sama dengannya dan berbohong. Tetapi Imam tidak memberinya kesempatan ini. Jika itu orang lain, mungkin Imam akan menutupinya. Tetapi Vira adalah teman Ariel, dan dia tidak akan pernah berani melindungi Naldi jika dia memiliki 100 keberanian. Satu langkah ke depan, Imam menarik leher Naldi dan meninju wajahnya. Naldi mencicit oleh pukulan ini. Dia berkata, "Paman Imam, ibuku menyerahkanku kepadamu. Bagaimana kamu bisa memukulku? Apakah ini masalah bagimu? Ada apa?" Imam tersenyum dingin. Bahkan saat ini, Naldi masih tidak tahu apa yang salah di dirinya. Dia tidak tahu kekacauan apa yang dia lakukan dan siapa yang dia provokasi. "Naldi, jika bukan karena orang tuamu memohon padaku, bagaimana aku bisa memberimu pekerjaan ini? Tetapi hari ini aku mengerti bahwa keputusan awal adalah kesalahan besar." Setelah berbicara, Imam menendang Naldi lagi. Naldi pingsan di sudut kamar mandi. Wajahnya sangat kesakitan. Ketika dia mengetahui bahwa Vira bersembunyi di belakang Ariel, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata teman yang dipanggil Vira ini benar-benar mampu. "Paman Imam, kamu memukulku karena orang luar. Aku pasti akan memberitahu pada ibuku," kata Naldi. Melihat Naldi, Imam tertawa cemas. Dia dibesarkan dengan salah oleh orang tuanya, dan orang ini mungkin bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata mati. "Tuan muda, apa yang ingin kamu lakukan dengan orang ini? Aku akan mendengarkanmu." Imam bertanya pada Ariel, membungkuk. Vira tiba-tiba menutup mulutnya dan menatap Ariel dengan tidak percaya. "Tuan muda," Imam sebenarnya menyebut tuan muda pada Ariel. Apa yang terjadi? Baru saja, Vira tidak tahu mengapa Imam begitu kejam terhadap Naldi. Menurut pendapatnya, bahkan jika Ariel datang, itu hanya akan dapat membantunya melalui krisis ini. Tetapi kemajuan saat ini telah benar-benar melampaui imajinasinya. Sikap Imam sangat kejam. Naldi tidak akan berani menyerangnya di masa depan, kan? Semua ini karena Ariel. Karena statusnya sebagai tuan muda. Karena itu saudaramu, kamu bisa melakukannya sendiri, kata Ariel ringan. Pertanyaan ini dilontarkan kepada Imam. Tetapi Imam tidak tahu harus berbuat apa.
Hukuman ringan akan menyebabkan ketidakpuasan Ariel. Tapi hukumannya berat. Dan Naldi ada hubungannya dengan dia. Tidak diragukan lagi masalah baginya untuk mengendalikan tindakan ini sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Ariel bertanya pada Vira. Vira menggelengkan kepalanya. Masih tenggelam dalam keterkejutan. Imam hanyalah seorang eksekutif tingkat tinggi dari LKK Technoscience. Bukan penguasa sebenarnya. Bukan bos. Namanya Tuan Muda Ariel. Ini menunjukkan bahwa Ariel kemungkinan adalah ketua LKK Technoscience yang belum pernah muncul. Seperti yang kita semua tahu di Bandung, LKK Technoscience adalah industri yang berasal dari keluarga Wibowo dari Jakarta di Bandung. Jika dia adalah ketua, bukankah dia anggota keluarga Wibowo dari Jakarta? Tuan Muda dari keluarga Wibowo dari Jakarta. Semakin Vira memikirkan masalah ini, semakin serius kejutan di hatinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa menjadi tetangga dengan pria sebesar itu. Namun masih ada masalah yang membuat Vira sangat bingung. Karena dia adalah tuan muda dari keluarga Wibowo dari Jakarta. Mengapa dia masih menyewa rumah? Karena tidak apa-apa. Ayo keluar dulu. Ini toilet wanita, kata Ariel sambil tersenyum. Vira mengangguk tanpa sadar dan mengikuti Ariel keluar dari toilet. Ariel, kamu. Tepat ketika Vira hendak mengungkapkan pertanyaan di dalam hatinya, Ariel langsung menyela, tidak masalah siapa aku. Tetapi urusan hari ini, kamu harus merahasiakannya untukku. Bagaimana dengan itu? Bahkan Sally juga tidak tahu. Vira menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun. Bekerja dulu, kata Ariel, saya punya pertanyaan lain. Bisakah Anda memuaskan rasa ingin tahu saya? Vira bertanya dengan lemah. Bertanya, apakah itu tidak masalah? Kata Ariel, kamu sangat baik. Mengapa kamu masih ingin menyewa rumah? Vira bertanya-tanya. Keinginan terbesarnya sekarang adalah memiliki rumah sendiri. Ada rumah sungguhan. Alih-alih pindah setiap kali pemiliknya menaikkan harganya. Jadi dia tidak bisa memahami orang kaya seperti Ariel. Mengapa Anda masih menyewa rumah? Karena aku punya rumah dan tidak bisa kembali sekarang. Ngomong-ngomong, kamu tidak tahu siapa nama lengkapku, kan? Namaku Ariel Wibowo, kata Ariel sambil tersenyum. Vira tampak bingung, lambat laun menjadi heran. Ariel Wibowo, nama lengkapmu ternyata Ariel Wibowo. Vira tiba-tiba merasa bahwa otaknya telah berubah menjadi berantakan. Dia adalah tuan muda dari keluarga Wibowo di Jakarta. Dan dia juga sudah menikah di keluarga Wijaya. Bagaimana dua identitas ini bisa muncul pada orang yang sama? Ini benar-benar bipolar. Jangan pikirkan itu. Kembali bekerja saja. Ariel tahu bahwa pikiran Vira pasti sedang kacau sekarang. Dan masalah ini berada di luar pemahamannya. Jadi tidak peduli apa yang dia pikirkan. Dia tidak bisa membayangkannya. Itu keluar alasan untuk itu. Ya, bos. Vira mengedipkan matanya dan berkata kepada Ariel sambil tersenyum. Ariel menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak berharap identitasnya terungkap dalam keadaan seperti itu. Setelah Vira kembali ke tempat kerjanya, dia tidak berhenti menganalisis urusan Ariel. Karena ada terlalu banyak poin membingungkan yang membuatnya penasaran. Jadi dia akan jatuh ke dalam masalah ini secara tidak sadar dan tidak bisa melepaskan diri. Tapi ada satu hal yang Vira bisa yakini sekarang, yaitu persepsi Sally tentang Ariel benar-benar salah. Sally berpikir Ariel memiliki niat buruk terhadapnya, tapi Ariel memiliki istri yang begitu cantik. Bagaimana mungkin Ariel menyukainya, dan memang benar bahwa wanita di keluarganya mengejarnya. Bagaimanapun, tidak jarang karakter berpangkat tinggi seperti tuan muda keluarga Wibowo memiliki wanita cantik yang aktif mengejarnya. Mengapa kamu linglung? Sally datang ke tempat Vira, dan melihat bahwa Vira sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan bertanya tanpa alasan. Vira benar-benar ingin memberitahu Sally tentang Ariel, dan memberitahu Sally orang seperti apa Ariel, agar Sally tidak salah paham tentang Ariel. Tetapi karena dia berjanji pada Ariel, Vira harus tetap berpegang pada rahasia ini. Saudari Sally, apakah menurutmu Ariel menyukaiku? Vira bertanya. Sally mengira dia bingung dengan pekerjaan, tetapi dia tidak menyangka dia kesal karena sampah itu, dan berkata, dia tidak layak membuang energimu.
berkonsentrasi pada pekerjaan. Dan jika ada yang salah, aku bisa menyelamatkanmu. Tidak kamu. Vira menghela nafas. Sally bersemangat tinggi dan suka menggunakan matanya sendiri untuk menemukan orang lain. Dia benar sebelumnya, tapi kali ini, dia sangat salah. Jika dia tahu tentang identitas asli Ariel, tidak tahu bagaimana perasaannya. Bersambung.